Bang Ege yang Ya. selalu menyaksikan perjalanan timnas ikut sampai ke Jeddah Arab Saudi, sampai peluit terakhir pun Bung Ege ada di sana. Sebelum mengomentari apa yang terjadi hari ini, ceritakan kepada kami sedikit ya suasana ketika timnas akhirnya dipastikan peluit sudah ditiupkan dan tidak bisa ke Piala Dunia. Bagaimana waktu itu, Bung Ege? Iya, ini karena kontroversi kebetulan PSSI-nya nggak ada ya. Ya. Jadi kita lagi membicarakan. Kita sudah coba undang. Iya, makanya Bung Ege. enggak, itu yang penting supaya pemirsa tahu Anda sudah coba undang ya. Jadi kita berbicara. Kebetulan mereka nggak hadir, tapi sudah sebelum menjawab pertanyaan Anda, untuk lebih enaknya saya ingin mengatakan kalau Henry Satrio itu soal kemenangan, Indonesia menang. Kalau saya ingin mengatakan peradaban sepak bola Indonesia. Ini kata kunci kita ke depan bersama-sama sehingga kita bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Silviana tadi menanyakan tentang apa yang terjadi di sana. Menurut saya dari awal kami sudah tahu nggak adil bertanding di Arab Saudi. Karena kan FIFA menjanjikan waktu itu mula-mula kan netral kan, akan ronde keempat akan berlangsung di tempat netral. Tapi tiba-tiba kemudian ditempatkan di Arab Saudi dan Qatar dengan undian yang luar biasa perfect. Sempurna buat Arab Saudi maupun Qatar. Jadi ini nggak pakai undian di bawah meja, nggak. Tetapi di undian itu tamu datang jauh-jauh, Arab Saudi nggak usah kemana-mana. Lalu Arab Saudi bermain dengan Indonesia, Qatar bermain dengan Oman. Sesudah itu lawan-lawannya yang disuruh main hanya dalam jarak 3 hari. Dia baik Arab Saudi maupun Qatar itu berjarak 6 hari untuk main kembali. Dan dua-dua lolos. Yang mau saya katakan kami pada waktu itu sudah sadar ini tidak adil. Jadi dari sisi lain saya menghormati ini apa namanya Kluivert kemudian diminta out gitu baik oleh netizen mungkin kemudian federasi kan punya hak untuk itu gitu ya. Dia sendiri yang mempertaruhkannya. Nah tapi dalam konteks peradaban yang mau saya katakan ketika kita Pak Presiden kita dapat vandal dari Infantino lalu Infantino juga bilang Menpora ini ada DPR boleh merangkap jadi ketua umum PSSI gitu ya. Itu semuanya menurut saya permen-permen saja. Jadi baik tetapi bukan itu inti sepak bola. Peradaban sepak bola itu intinya kita sebagai federasi, sebagai negara, teman-teman DPR nih menyatakan kepada FIFA, nggak usahlah kasih kami vandal ya. Yang lebih penting laksanakan ronde keempat itu sesuai janji Anda, bukan di Arab Saudi atau di Qatar. Harusnya bisa melobi seperti itu. Oh iya, itu baru kita hebat. Nah, jadi suasana kami di sana kemarin tentu akan dukung sampai detik terakhir. Sampai peluit terakhir. Yang kita sayangkan tentu pelemparan botol. Itu juga bagian dari peradaban sepak bola. Tapi kembali lagi kalau pertanyaan tadi adalah kami mendukung sampai akhir. Walaupun kami tahu di pertandingan pertama formasi agak aneh nih. Aneh. Ya kan? Yang timnas lawan Arab Saudi. Kita kan 3 nih biasanya ke Indonesia itu betul ya. Kok dipaksa juga 4 gitu di belakang gitu. Lalu yang kedua, nah ini ada bocoran sedikit. Saya tuh sudah dapat kabar dari Pak Sumarji, saya beranggapan Pak Sumarji jantan ya, sampai terakhir itu gentleman lah menghadapi penonton kita kan, yang berteriak dan ada yang dukungan, ada yang berteriak CLBK dan lain sebagainya. Tapi ada keluhan bahwa kenapa sih nggak ada kompromi sedikit, tapi itu haknya Patrick Kluivert yang kemudian mengetahui bahwa dirinya kan akan pada ujungnya juga dipecat. Kompromi apa maksudnya? Iya, kalau memang selama ini misalnya kita bermain baik dengan 3-4-3 ya, yang kalau diserang bisa menjadi mungkin 5-3-2 kurang lebih seperti itu. Kenapa nggak coba memikirkan itu? Walaupun fleksibel langsung. Iya, sebetulnya di lagi. pertandingan terakhir itu kita bagus mainnya, menurut saya. Hanya musuh kita ternyata keliru itu. Mula-mula kita mencurigai Muhammad Al-Ali dari Kuwait, ternyata musuh yang sesungguhnya itu sudah dipersiapkan namanya Manning. Sehingga kita gagal maning gitu ya. Ditambah lagi dengan wasit VAR yang selalu menghantui kalau Indonesia main. Namanya si Fakom Poudom. Tidak sekalipun dia memanggil VAR untuk melihat ada peluang kartu merah kan. Pelanggaran langsung ketika oleh itu nyaris berhadapan dengan kiper. Ditambah dengan pelanggaran di tengah kotak yang hanya berbuah kartu kuning kedua. Kurang lebih seperti itu jawaban saya dan perasaan kami sampai akhir pertandingan pada waktu itu. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.